Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi dari controller dengan aplikasi IoT yang berbasis web. Saya menggunakan ThingSpeak di sini. Dan untuk compiler program saya menggunakan program Arduino ya. Sedangkan komponennya saya menggunakan Nodemchu 8266. Di sini tampak, ada yang nyala dan mati. Ini adalah simulasi operasi heater sebenarnya. Jadi nanti ini masuk ke dalam relay interpose dari heater sesuai dengan tegangan kerjanya. Masuk ke dalam coil, kemudian heaternya sendiri biasanya menggunakan tegangan 220 volt. Jadi dengan nyalanya ini sebagai sudah menjadi tanda bahwa hardware ini bisa beroperasi mengendalikan sebuah heater. Kenapa? Kenapa nyala seperti ini? Karena saya desain heater ini akan operasi ketika mendeteksi humidity lebih dari 60%, karena itu adalah potensi yang bisa mengakibatkan gangguan pada sebuah gardu listrik. Oke, ini adalah aplikasi Smart Gardu yang saya buat, meskipun ini masih level paling dasar. Dari pengembangan ini bisa pengembangan yang cukup luas sebenarnya, tapi untuk level dasar ini setidaknya akan membantu kita untuk mengembangkan ke arah yang gardu itu benar-benar smart, dan dengan controller seperti ini yang harganya tidak cukup mahal, tetapi kita bisa memiliki keuntungan yang luar biasa, khususnya untuk pabrik-pabrik yang memiliki gardu listrik. Oke, ini program sudah saya jalankan seperti ini. Oke, ini serial monitornya seperti ini. Nanti saya jelaskan programnya sekilas. Ini sudah tampak di monitor untuk project Smart Gardu listrik ini. Ada dua parameter yang saya monitor. Ini real time, datanya real time sedang berjalan. Ada suhu keler gardu, ada kelembaban keler gardu. Sebenarnya ini monitoring di ruangan terminasi. Jadi ruangan terminasi kabel itu sebuah breaker dalam gardu yang kabel instalasinya adalah bawah tanah, maka keberadaan keler ini pasti ada. Dan potensi-potensi gangguan di situ adalah potensi gangguan ketika kelembabannya tinggi, kemudian satu lagi ketika potensi kebakaran tidak termonitor. Potensi kebakaran adalah ketika terminasi-terminasi sudah mengalami gagal isolasi atau sudah renggang sehingga panas yang tinggi tidak termonitor dan tidak dikendalikan, makanya gardu itu menjadi kebakaran. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian ini yang paling krusial juga adalah kelembaban dari keler gardu atau kelembaban di ruang terminasi. Kelembaban ini bisa mengurangi nilai isolasi sebuah penghantar. Nilai isolasi menjadi turun sehingga short circuit potensinya menjadi lebih besar. Dan ini memang terjadi di tempat kami beberapa waktu yang lalu karena heater mati tanpa diketahui, kemudian kelembaban tinggi dan gardu breakdown. Dengan aplikasi ThingSpeak ini, aplikasi IoT berbasis web, setidaknya ini mensolusikan atau sangat membantu sekali dalam memonitoring dan mengambil tindakan. Untuk kelembaban tidak hanya mengambil tindakan, tetapi kontrolernya sudah cerdas untuk mengoperasikan heater. Jadi saya buat tidak hanya monitoring di sini programnya, tetapi ada action terhadap operasi dari heater seperti ini. Ini jalan terus. Lihat di serial monitornya saya tampilkan. Oke. Di serial monitor kontrol seperti ini mendeteksi DHT22. Saya pakai DHT22 untuk mendeteksi kelembaban dan
suhu di area terminasi kabel sebuah gardu. Nah, kita monitor kelembaban ada di nilai 59 sampai 60 ya, cukup lembab di sini. Cukup lembab, sedangkan suhu hampir seimbang di 29 suhu ruang. Karena di sini ruangannya tanpa AC tapi sirkulasi udara cukup lancar, dan saya berada di daerah Cilegon ya, cukup panas sebenarnya. Tapi saat ini habis hujan 29,7 cukup standar untuk sebuah suhu ruang. Nah, untuk kontrolernya, untuk kelembaban saya setting di atas 60%, maka heater harus bekerja. Untuk temperatur saya setting di atas 70%, cukup tinggi. Di atas 70% suhu kerja. Karena heater itu jangan sampai membaca suhu ruang yang diakibatkan oleh panasnya heater dibaca sebagai kebakaran. Nilai 70 ini adalah nilai suhu ketika mendeteksi terminasi-terminasi kabel itu mengalami panas yang cukup tinggi dan tidak wajar. Sehingga alarm akan segera menyala dan operator harus mengambil tindakan. Oke. Lanjut. Oke, kita langsung simulasi dengan hardware ini. Ini cukup simulasi. Pertama kita simulasikan kenaikan suhu kali ya, kenaikan suhu di sini. Ini suhunya, kelembabannya silakan tidak perlu diperhatikan dulu. Lihat temperatur. Untuk simulasi saya tidak punya hair dryer untuk simulasi. Nah, ini salah satu contoh heater bekerja ketika humidity di atas 60%. Nah, 60,1 bekerja, kemudian mati lagi heater, kerja lagi. Nah, ini diambang 60 naik, 60 turun sebenarnya. Ini bisa disempurnakan ketika humidity ini trennya seperti ini. Kita bisa sempurnakan di program, memberikan nilai delay. Ketika operasi heater kasih delay agak lama sehingga humidity-nya bisa turun lebih drastis. Itu bisa dikondisikan di lapangan ketika tren suhu ini ada di ambang batas heater operasi atau tidak. Ini seperti ini DHT dua-duanya seperti ini. Saya masukkan di pin 7 ya, di pin 7, dan kita akan simulasi. Saya akan coba kasih api dan kita monitor di sini temperatur 29,7. Saya coba kasih api. Mudah-mudahan tidak merusak sensor. Hair dryer saya tidak punya. Kita lihat respon suhu dari nilai 29 ya, apakah mengalami kenaikan atau tidak. Oke, mulai naik di titik 60. Oke, nah, mulai naik terus 31. Oke, 31 mulai naik, artinya sensor sudah merespon dengan baik, dan suhu di lingkungan direspon oleh sensor dengan naiknya nilai derajat. Humidity sebaliknya, humidity menurun karena suhu yang panas mengurangi nilai humidity sekitarnya. Nah, simulasi ini setidaknya membuktikan bagaimana sensor merespon dan ThingSpeak ini menampilkan tren berupa grafik. Ini juga berubah, lihat. Nah, ini juga berubah seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas sekilas programnya. Biarkan ini terus memonitor ya. Artinya real time datanya ditangkap dari ThingSpeak ini. Sebenarnya banyak fitur yang bisa dimanfaatkan, tapi untuk fitur dasar minimal real time data ini bisa dikolek dan kita bisa paham dengan kinerja dari smart gardu dan bisa memanfaatkan dengan kinerja ThingSpeak ini. Ini programnya seperti ini. Nah, kita lihat. Pertama kita panggil
library dht.h. Kalau Anda tidak punya, Anda bisa input library dulu di sini di sketch, kemudian include library, add zip kalau sudah di download atau langsung online, silahkan. Kemudian selain DHT juga Anda harus punya library ESP8266 WiFi. Biasa prosedurnya kita ambil library-nya, kita masukkan dan kita deskripsikan DHT pin ini masuk di pin berapa. Untuk di sini saya masukkan di D7. D7, kemudian tipe DHT-nya 22 seperti ini. Protokolnya seperti ini. Kemudian ada API key. Nah, API key ini didapatkan dari akun kita ketika membuat channel. Nanti ada API key yang bisa di copy. Nah, itu jadi harus diinputkan ke sini agar datanya nanti di record benar-benar di alamat yang kita buat, bukan salah alamat ya. Ada API key yang dimasukkan, kemudian ada nama router WiFi. Router WiFi. Nah, ini kan harus connect ke WiFi. Kemudian password WiFi untuk bisa mengakses. Kemudian apthingspeak.com, ini servernya. Kemudian kita inisialisasi untuk outputnya. Kita pakai heater dan alarm. Jadi heater untuk kelembaban, alarm untuk suhu kebakaran, suhu potensi kebakaran. Kemudian pin mode seperti biasa di program Arduino, ini bahasanya bahasa Arduino. Kita definisikan output, kemudian serial begin, baud rate-nya kita pakai 115200, terserah dipakai 9600 juga masih bisa. Kemudian jalankan protokol seperti ini, bahasa seperti ini bahasa standar dari ThinkSpeak 8266 dan bahasa 8266 dan ThinkSpeak ya, di bawahnya protokol ThinkSpeak-nya sendiri. Oke, seperti ini. Ini untuk membaca syarat tadi, lebih dari 70 maka temperatur kerja, kemudian lebih dari 60% humidity maka heaternya menyala. Kalau temperatur lebih dari 70, alarmnya memberitahu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih karena sudah adzan Isya di daerah kami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا